Banjir di Jakarta sudah mulai surut, namun di Bekasi sebagian warga masih terisolir akibat banjir. Volume sampah di Jakarta meningkat. TPA Bantar Gebang pun harus membuka blok baru. Selamat sore pemirsa, dua berita utama tadi akan kami hadirkan bersama rangkaian berita lain dari seputar tanah air. Dan segera saja kita awali laporan pertama dari Bekasi, Jawa Barat. Saya Chandra Sugada Nasir. Dan pemirsa, inilah seputar Indonesia. Untuk mengatasi masalah sampah pasca banjir di Jakarta, TPA Bantar Gebang harus membuka blok baru di zona B3 untuk menampung kelebihan sampah banjir yang mencapai 500 ton per hari. Untuk menampung sampah-sampah pasca banjir di Jakarta, tempat pemusnahan sampah Bantar Gebang Bekasi harus membuka blok baru. Penambahan sampah sebesar 500 ton per hari ini ditampung pada blok B3 Bantar Gebang. Jumlah ini meningkat sebanyak 10-15% dari sampah rutin pada hari-hari biasa sebesar 5.000 ton. Satu titik buang untuk sampah-sampah pasca banjir. Untuk banjir barangkali volume atau tonase sampah itu sekitar kurang lebih 500 ton per hari yang kita terima di sini. Insya Allah untuk menuntaskan sampah banjir di Jakarta, titik buang yang kita sediakan ini insya Allah masih muat lah ya. Berapa lama? Kira-kira maksimal 1 bulan masih muat Pak. Blok baru yang khusus menampung sampah pasca banjir di Jakarta ini beroperasi selama 24 jam. Dalam sehari, blok ini menerima 100 hingga 150 truk dan diharapkan sampah-sampah banjir yang berasal dari sampah rumah tangga dan sungai dapat selesai diangkut dalam waktu 2 minggu. Priyandono Kusumo dan Norman Fajar melaporkan. Pemirsa, setelah banjir melanda Jakarta, lebih dari 500 meter kubik sampah atau setara dengan 27 truk sampah setiap harinya diangkut dari pintu air Manggarai. 2 ekskavator dan 32 buah truk diantaranya dioperasikan khusus di pintu air Manggarai untuk mengangkat sampah yang terus datang. Kini jarak sampah dengan pintu air sekitar 30 meter, padahal sebelumnya jarak sampah dengan pintu air hanya 5 meter. Jika kondisi normal dan tidak hujan, tumpukan sampah di pintu air Manggarai ini diperkirakan bisa terangkut dalam jangka waktu 3 hari. Untuk mengangkut sampah yang tersangkut di sungai dan sejumlah pintu air, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 19 unit ekskavator dan 106 buah truk. Meski di Jakarta banjir telah surut, ribuan hektar sawah dan permukiman di Bekasi Utara, Jawa Barat masih tergenang air. Sebagian daerah terisolasi dan penduduk mengungsi di tenda-tenda darurat. Inilah kawasan Babelan di Bekasi Utara, Jawa Barat yang dipantau helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara siang tadi. Meski telah mulai surut, banjir di kawasan ini masih membuat sejumlah rumah terisolasi akibat putusnya transportasi. Selain itu, perekonomian warga terancam karena ribuan hektar sawah terendam banjir. Banjir yang telah berlangsung sepekan ini memaksa sejumlah warga mengungsi di tenda-tenda darurat yang terbuat dari plastik. Tidak tampak adanya pusat pengungsian yang diorganisasi untuk menampung para korban banjir.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Dandi Dwi Laksono melaporkan. Sementara itu pemirsa, permukiman di kawasan Muara Sungai Ciliwung, Jakarta Utara sebagian juga masih terendam air. Di sejumlah titik bekas daerah banjir, para warga juga mendiami tenda-tenda darurat, terutama di sepanjang rel kereta api. Di sekitar Teluk Jakarta, batas antara laut dan daratan nyaris tidak terlihat jelas. Seperti kawasan Cilincing yang sebagian terpantau masih direndam banjir. Namun aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok terlihat normal. Secara umum, genangan air tidak lagi terlihat di sebagian besar wilayah Jakarta. Namun di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, ratusan tenda plastik pengungsi berjajar di sepanjang rel kereta api. Sementara itu, depo BBM Pertamina di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara yang sebelumnya terendam banjir telah beroperasi kembali. Dandi Dwi Laksono melaporkan. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 6 tempat yang bisa digunakan oleh para pengungsi korban banjir sebagai tempat tinggal sementara. Salah satu tempat yang disediakan adalah di kawasan Parkir Timur, Jakarta Pusat. Sayangnya fasilitas ini baru diberikan setelah jumlah pengungsi mencapai lebih dari 200.000 orang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi pengungsian warga korban banjir yang telah dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di Parkir Timur, Senayan, Jakarta. Jika Anda lihat, saat ini ada sekitar 500 warga yang harus bertahan hidup di bawah tenda-tenda pengungsian, tapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Nah, untuk lebih lanjut kita mengetahui dari warga sendiri, apa fasilitas yang mereka nikmati di tempat ini. Selamat sore Pak Andi. Ya, sore Pak. Pak Andi, apa yang Bapak dapatkan selama tinggal di pengungsian ini? Ya, pengungsian ini ya fasilitasnya kalau pertama sih ya kurang. Kalau yang selama di sini cukup lah buat anak juga. Bedanya apa? Saat ini saya lihat Bapak tidur di velvet ya, dengan lokasi yang cukup nyaman. Bagaimana dibandingkan dengan lokasi pengungsian Bapak dulu? Kalau yang pertama sama yang sekarang ini bagus yang sekarang. Kalau sekarang semua bisa tidur. Kalau yang pertama nggak bisa tidur karena dipakai spring bed. Velvet yang punya Bapak Abri lah dikasih. Selain itu, bagaimana dengan fasilitas makan dan MCK di sini? Kalau fasilitas makanan sama anak-anak semua cukup lah, terjamin, sama kesehatan juga cukup. MCK semua, kamar mandi buat ini cukup. Anak Bapak saya lihat tadi juga ikut fasilitas belajar mengajar untuk anak-anak pengungsi di sini ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya bagus juga sih, ada manfaatnya juga, ada pelajaran gitu. Jadi menambah wawasan juga. Biar kata anak saya juga masih TK juga istilahnya biar nambah lah wawasannya gitu. Terima kasih Pak Andi. Dan saudara, selain fasilitas ini, di tempat ini juga ada tempat khusus untuk melayani kesehatan para pengungsi. Kita menuju ke sana. Di tempat ini juga ada tempat pelayanan kesehatan yang dinamakan rumah sakit lapangan yang siap siaga 24 jam untuk melayani warga yang ingin memeriksakan kesehatan mereka. Seperti Anda lihat di tempat ini, warga bisa langsung memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Sayangnya semua fasilitas yang cukup memadai ini baru ada 5 hari setelah banjir melanda, pada saat warga sudah banyak yang terserang penyakit. Sedikitnya ada 200 warga yang mengeluh menderita gangguan pernafasan, diare, dan gatal-gatal. 2 diantaranya harus dirawat inap dan bahkan 1 orang harus dievakuasi ke rumah sakit. Alangkah bagusnya jika fasilitas penampungan warga korban banjir yang cukup memadai ini sudah tersedia secepatnya pada saat musibah banjir melanda. Denis Ramadan, Yudiananto melaporkan. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan laporan langsung dari lapangan Urip Sumoharjo, Jakarta Timur, serta informasi penderita diare pasca banjir yang meningkat tajam. Seputar Indonesia, segera kembali.
Salah satu lokasi yang saat ini menjadi tempat penampungan pengungsi adalah Lapangan Urip Sumoharjo, Jakarta Timur. Dan segera kita temui reporter Ria Yusnita di Lapangan Urip Sumoharjo. Ria, bagaimana dengan kondisi tempat penampungan pengungsi di Lapangan Urip Sumoharjo ini? Ya Chandra, tidak seperti suasana di posko-posko pengungsian pada umumnya. Suasana di posko pengungsian yang terletak di Lapangan Urip Sumoharjo, Jatinegara, Jakarta Timur ini tampak sepi dan tidak ada seorang pun warga korban banjir yang mengungsi di sini. Sebenarnya saat posko ini dibangun sejak Selasa lalu, ada sekitar 300 orang warga yang berasal dari Kayu Putih, Pedongkelan, Bidara Cina, dan wilayah sekitarnya yang mengungsi di sini. Namun karena posisi lapangan yang rendah, membuat posko pengungsi ini pun tidak luput dari banjir hari Rabu lalu. Karena ketinggian air pada waktu itu mencapai 15 cm, akhirnya sekitar 300 orang pengungsi terpaksa dievakuasi ke posko pengungsian yang terletak di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Dan Chandra, masalahnya Lapangan Urip Sumoharjo ini adalah satu-satunya tempat di Jakarta Timur yang paling memungkinkan untuk dibangun posko pengungsi yang bisa menampung ratusan orang pengungsi, sehingga posko di wilayah Jakarta Timur ini tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Dan akhirnya untuk mengatasi masalah ini, TNI Angkatan Udara yang dengan personilnya sekitar 1090 orang membangun balai-balai di dalam tenda setinggi 40 cm agar posko ini menjadi layak huni bagi para pengungsi. Dan Chandra, saat ini saya sudah bersama Wakil Koordinator Banjir dan Pengungsi Jakarta Timur, Letkol Penerbang Imran Baidirus. Selamat sore Pak Imran. Selamat sore Mbak Ria. Ya, Pak Imran, sekarang ini selain membangun balai-balai, apalagi yang dikerjakan dan rencananya sudah sejauh mana proses pengerjaan ini? Oke, saat ini kita sedang melanjutkan pembangunan balai-balai yang sudah terselesaikan sekitar 60% dan kemungkinan akan kita selesaikan dalam waktu yang secepatnya, sehingga kita juga siap untuk menerima kalau ada pengungsi-pengungsi yang datang ke sini. Dan kita juga menyiapkan memperkeras tempat-tempat yang becek dengan menyiram pasir ya, dan juga menyiapkan sanitasi yang sebaik mungkin. Tetap kita juga ada air bersih dan MCK yang mobile. Demikian. Jadi rencananya secepat mungkin itu kapan Pak? Besok atau sore ini Pak? Kita harapkan besok sudah siap. Dan kita sudah siap untuk menerima pengungsi yang akan ditempatkan di sini. Pak, ini kan ratusan pengungsi sekitar 300 orang pada waktu itu yang mengungsi di sini akhirnya terpaksa dievakuasi ke Parkir Timur Senayan. Apakah mereka akan dijemput kembali untuk bisa mengungsi di sini lagi, Pak? Kita lihat perkembangannya. Kalau memang mereka di sana sudah ditampung dengan baik, tentunya tidak ada masalah. Namun kalau seandainya di sana tidak bisa ditampung, tentunya kita akan siap setiap saat kita kembali ke sini. Terima kasih Pak Imran. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, demikian Chandra perbincangan kami dengan Bapak Imran Baidirus. Kembali ke Anda. Baik Ria, terima kasih atas laporan Anda. Ria Yusnita melaporkan dari Lapangan Urip Sumoharjo, Jakarta Timur. Pasien-pasien penderita penyakit pasca banjir seperti diare dan radang tenggorokan mulai membanjiri rumah sakit di Jakarta. Di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Utara, jumlah penderita diare meningkat tajam. Sedangkan di Rumah Sakit Koja, diare menewaskan 2 balita berusia 6 bulan. Sejak banjir melanda ibu kota selama sepekan ini, Rumah Sakit Tarakan Jakarta Barat mencatat sebanyak 118 pasien yang dirawat akibat terjangkit penyakit akibat banjir. Dari 118 pasien yang dirawat, 102 diantaranya menderita penyakit diare. Sisanya mengalami gangguan tenggorokan atau radang disertai gejala flu biasa. Berdasarkan data rumah sakit hingga tanggal 9 Februari, pasien yang terjangkit diare ada 53 orang. Namun hari ini meningkat 50% menjadi 102 pasien yang 83 diantaranya adalah anak-anak berumur 1 hingga 5 tahun. Sementara itu 2 pasien yang diduga terjangkit penyakit leptospirosis yaitu Sarnatal 61 tahun warga Tapang Utara Krukut dan Tabroni 44 tahun warga Karet Tanah Abang kondisinya semakin membaik. Leptospirosis. Nah, kalau yang probable ini yang satu sudah positif kuat jadi sudah masuk probable, cuma yang satu ini malah yang kondisi klinisnya agak jelek, malah negatif, positif lemah atau cenderung negatif, jadi masih masuk suspek. Tapi kita obatin juga secara leptospirosis dan kondisinya sekarang sudah agak membaik. Hingga kini, para pasien yang terjangkit penyakit akibat banjir ini seluruhnya masih dalam perawatan intensif. Sementara itu di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara tercatat jumlah pasien rawat jalan sejak tanggal 2 hingga 10 Februari mencapai 554 orang. Sedangkan pasien rawat inap 320 orang.
Namun, keterbatasan fasilitas membuat sebagian besar pasien harus dirawat di lorong-lorong rumah sakit. Ya, tadi itu ya, netek emaknya, pas netek emaknya tuh, langsung berak-berak malam, langsung bawa ke Ibu Sondang. Ibu Sondang 2 hari nggak ada perubahan. Bawa lagi ke Pak Yadi nggak ada perubahan lagi. Langsung aja bawa ke sini. Pas sini nggak dapat kamar, jadinya ya begini aja. Ya tapi lumayan, dikasih perawatannya baik. Pihak rumah sakit mengatakan sebagian besar pasien yang dirawat jalan dan dirawat inap menderita diare dan demam. 2 pasien balita berusia 6 bulan masing-masing bernama Mario dan Nia meninggal karena diare kronis setelah dirawat 1 hari. Todi Cokro, Budi Hartadi dan Amrul Hakim melaporkan. Untuk menanggulangi banjir di Jakarta, pemerintah akan mengalokasikan dana lebih dari 2,7 triliun rupiah. Informasinya sesaat lagi. Pemerintah mengalokasikan dana 2,7 triliun rupiah guna membantu percepatan pembangunan proyek Banjir Kanal Timur dan peninggian Banjir Kanal Barat. Dalam banjir yang dipimpin Wakil Presiden Yusuf Kala hari Sabtu, juga ditetapkan bantuan dana pemerintah pusat sebesar 250 miliar rupiah untuk proyek revitalisasi 150 situ di Jawa Barat. Selain revitalisasi situ dan pembangunan banjir kanal, 2 langkah strategis jangka pendek yang harus ditempuh Pemprov DKI Jakarta adalah membenahi sistem drainase serta pompa penyedot air dengan kapasitas 500 hingga 1.000 meter kubik per detik. Hujan deras menjebol tanggul utama di pusat semburan lumpur Lapindo. Akibatnya lumpur meluap ke wilayah permukiman warga dan menggenangi rel kereta api jalur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi sepanjang 400 meter. Perjalanan kereta api jalur timur yang melalui kawasan Porong, Sidoarjo terhambat akibat tergenangnya jalur rel kereta api di wilayah desa Siring, Porong, Sidoarjo. Genangan air bercampur lumpur terjadi akibat hujan deras yang menjebol tanggul utama di pusat semburan. Saat ini sekitar 400 meter rel kereta api tergenang air lumpur. Meski air lumpur hanya mengenangi bantalan rel dan tidak mengenangi seluruh permukaan rel, namun perjalanan kereta api terhambat. Kereta hanya dapat melaju dengan kecepatan 20 km per jam di sepanjang jalur Porong. Namun menurut pengawas rel kereta api PT Kereta Api Indonesia Suyanto, meski tergenang kondisi rel saat ini masih aman. Akibat tergenang air lumpur mulai hari Sabtu, PT Kereta Api menyiagakan petugas pengawas rel selama 24 jam. Selain mengenangi rel kereta api, air lumpur juga terus meluap ke wilayah permukiman warga di pinggir Jalan Raya Porong di wilayah Desa Kedung Mendo, Tanggulangin. Selain mulai mengenangi rel dan permukiman warga, luapan air bercampur lumpur di wilayah Desa Siring Porong ini juga mulai mengancam akses Jalan Raya Porong yang kini hanya berjarak sekitar 1,5 meter dari luapan air lumpur. Dikhawatirkan kondisinya akan semakin parah jika hujan deras kembali turun Sabtu sore ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, kontributor RCTI Pramono Putra melaporkan. Memulung kasur sampah banjir menjadi sumber rezeki baru bagi sejumlah warga di Manggarai. Laporannya sesaat lagi. Pemirsa, sampah yang dibawa oleh banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak selalu menjadi musibah. Bagi sebagian orang, sampah banjir membawa berkah tersendiri, seperti yang dilakukan oleh para pemulung kasur. Berikut laporannya. Dengan tekun, Betty memindahkan kapuk dari kasur temuannya ke karung yang sudah disiapkan. Ibu 2 anak ini sengaja datang pagi-pagi ke pintu air Manggarai untuk mengambil kasur-kasur yang ikut terbawa arus sungai. Selain untuk mengganti kasurnya yang tersapu banjir minggu lalu, ia berharap bisa mendapatkan uang dari sisa kapuk bekas yang hendak dijual. Bu, ini ngapain Ibu di sini, Bu? Oh, saya ngambil kapuk. Pikiran saya bagus-bagus kapuknya. Untuk nanti bakal bantal, bakal guling. Ya. Kapuknya mau diapain Bu habis ini, Bu? Bisa dijual, cari makan. Hal serupa juga dilakukan Tini yang juga korban banjir.
Sejak pagi tak kurang dari 3 kasur dikumpulkan warga Manggarai ini. Rencananya kasur-kasur itu akan dijual ke pengumpul sampah. Dalam satu hari, Tini bisa mengumpulkan uang hingga Rp50.000. Buat apa Bu biasa uang Ibu? Uangnya buat jajan anak lah. Anaknya nangis minta jajan, siapa mau ngasih? Rumah Ibu kena banjir? Banjir! Segini 3 meter. Penuh. Sekarang masih di Manggarai. Cuman saya kalau nggak nyari nggak makan. Habis gimana? Mau minta malu. Saya nggak biasa minta-minta. Banjir bagi warga Jakarta memang merupakan musibah. Namun di balik setiap musibah selalu ada hikmah dan harapan yang masih tersisa. Rosalia Dewi dan Agus Prianto melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Chandra Sugana Nasir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.